adik-adik, kita akan memulai ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita duduk yang manis sesuai dengan peraturan tadi adik-adik ya. Adik duduk yang manis, nggak boleh lari-lari ya, nggak usah main-main ke layar ya. Kita akan masuk di dalam ibadah. Gitu ya Kak Ruth? Ya, yuk. Ya Kak. Baik Kak. Kita akan saat teduh dulu ya Kak. Ayo Kak, pimpin saat teduhnya dulu Kak. Ayo adik-adik, untuk memulai ibadah pada hari Minggu ini, kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Adik-adik, saatnya kita menyanyikan Mars PA. Siap adik-adik? Tegak, badannya tegak. Engkau mau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam ketangan pengasihan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ruth. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan judul Allahku Besar. Adik-adik pernah tahu ya lagunya Allahku Besar? Bisa? Ada yang tahu? Octavianus tahu? Allahku Besar. Gitu? Nah, kita akan puji, nanti adik-adik pasti tahu. Ya Kak Ruth ya, pasti adik-adik tahu. Mari kakak. Kuat dan berkuasa.
Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kehilangannya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Aurel sama Agnes. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu-minggu ke depan, Agnes dan Aurel terus berkarya untuk bersaksi nama Tuhan. Berkati ya. Monggo Kak Ruth, pembacaan. Ya, sekarang saatnya kita mau membaca Mazmur. Alkitabnya disiapkan ya adik-adik. Dibuka dulu Mazmur. Mazmur ada di Perjanjian Lama. Dan siapkan Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Adik Aurel lagi Kak. Yang baca Kak Adik Aurel lagi ya. Iya, ada adik yang baca ini Kak. Sudah disiapkan ya, Mazmur pasal 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18 yang berbunyi, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Baik. Kayaknya sudah ya Kak ya. Aurel sama Agnes dalam membacakan Mazmur 33. Ya, terima kasih Aurel. Udah pintar untuk membacakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan ya Kak Ruth ya. Nanti akan dibawakan oleh Kak Eko. Nah, adik-adik kita persiapkan diri dengan memuji Tuhan. Tuhan kau memanggil aku. Mari Kakak. Kita akan menyiapkan diri untuk masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Diakon Eko Manalu. Mari Kak Eko. Terima kasih. Selamat pagi Kak Ayu, adik-adik, Kak Ruth. Suara saya jelas? Jelas Suara Kak. saya jelas Kak
Kak Ruth, Kak Ayu, soalnya tadi Jelas, saya Kak? agak putus-putus. Jelas. Adik-adik jelas ya? Jempolnya. Jelas ya. Oke. Soalnya tadi saya agak terputus-putus. Apa aja? Saya dengar ini kita, live streaming kita, itu apa mungkin karena sinyal saya kurang bagus atau gimana? Ya. Boleh direspon, Kak Ayu? Ya, ya Kak. Ya. Tapi sekarang sudah bagus. Sekarang udah Sudah bagus, oke Kak. ya? Oke. Oke, baik. Baik. Adik-adik, sebelum kita mulai pada cerita, Kakak punya satu cerita nanti yang sangat menarik tentang Musa dan pengintai-pengintai. Wah, ini menarik nih. Bapak Musa mengirim pengintai-pengintai. Kayak begitu deh nanti ceritanya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, Kakak mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan dulu nas bacaan kita dari Bilangan 14, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Dipersiapkan dulu. Bilangan itu ada di Perjanjian Baru kayaknya ya. Enggak ya? Adanya di Perjanjian Lama ya. Wah, Kak Eko ini kurang belajar baca Alkitab nih. Dia ada di Perjanjian Lama, Kak Eko. Jangan salah. Ya. Nah, adik-adik kalau sudah dipersiapkan nas bacaan kita pada pagi hari ini, Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatasi segala akal dan pikiran, itulah yang kami andalkan Tuhan dalam penyertaan Roh Kudus-Mu untuk boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami siap mendengar firman-Mu, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar dalam mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Bapa di surga, kiranya Engkau hilangkan segala gangguan, baik melalui komunikasi kami, maupun dari hal-hal yang tidak kami ketahui, Bapak. Lindungi kami dalam ibadah ini, dan biarlah ibadah ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan ibadah kami ini. Amin. 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 Adik-adik, kita akan dengarkan pembacaan firman-Nya dari adik Andre dan adik Fiorel. Monggo Kak Eta di-share. Firman Tuhan pada hari ini dibacakan dalam kitab Bilangan ayat 14 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang bumi ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tawas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukanlah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu,
sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Allah Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah kita yang telah mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Ya. Baik, adik-adik. Adik-adik, ini sebetulnya ceritanya kan kalau kita baca dari judul yang dikasih LAI itu adalah pemberontakan umat Israel. Terus tahu-tahu ceritanya tiba-tiba lalu segenap itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Itu sebenarnya ada apa kejadiannya? Ini kan hal yang menarik yang perlu kita ketahui sama-sama ya. Nah, adik-adik, kakak mau minta tolong dulu sama kakak multimedia, apa Kak Eta atau Kak Beta, tolong di-share screen-nya, Kak. Oke. Sedangkan kita GPIB memberikan judul pada hari ini, Jangan Takut, Tuhan menyertai kita. Diambil dari Bilangan 14 ayat 1-10. Itu kakak kasih belakangnya itu ada 2 telur. Satu telurnya itu perempuan, terus kayak perempuan ya, karena dia pakai pita, terus dia tidur dengan nyenyak. Terus yang satu lagi itu telurnya laki-laki, dia senyum aja, cuek aja, tapi ada telur satu yang selalu kayaknya mau menakut-nakuti. Kakak mau tunjukin dalam background-nya itu adalah, jangan takut, walaupun ada yang mengancam, kita tenang-tenang aja. Kenapa? Karena kita punya sesuatu, punya pahlawan, punya kekuatan yang bisa mengalahkan apa saja yang nanti kakak akan ceritakan. Oke, lalu kenapa sebenarnya saat itu tiba-tiba bangsa Israel tuh tiba-tiba tuh dia mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Sebelumnya kita lihat dulu ke pasalnya yang ke-13. Kakak minta tolong di next, Kak, ke screen berikutnya, Kak. Ceritanya begini adik-adik. Kenapa hal tadi itu terjadi? Pada suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Nah, Tuhan kasih. Jadi ceritanya ini saat itu orang Israel dalam perjalanan dari padang gurun yang selama 40 tahun itu akan tiba dia ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Nah, sampai sekarang juga menjadi tanah perjanjiannya ya. Nah, sebelum masuk di tanah Kanaan itu banyak ada orang Het, ada orang Kanaan, ada orang Amori, ada orang Amalek. Jadi sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Musa itu, Bapak Musa, untuk mengintai dulu sebelum masuk. Nah, ini hal yang menarik adik-adik. Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak mampukan, atau Tuhan tidak sertai, atau Tuhan tidak jagai. Tuhan nggak pernah lakukan itu. Setiap Tuhan akan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, pasti Tuhan kasih tahu, kamu lihat dulu dong, supaya kamu tahu nanti kamu berhadapan sama siapa. Itu saat itu Tuhan sampaikan kepada Bapak Musa seperti itu. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, intai dulu. Oleh karena itu, Bapak Musa, coba Kak, screen keduanya. Lalu Bapak Musa memimpin 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. Jadi, kenapa sih Israel itu ada 12 ya? Mungkin adik-adik pasti ada yang ingat.
Bapak Yakub tuh punya anak kan 12 ya. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda gitu ya, sampai Yusuf dan Benyamin ya. Nah, itu jumlahnya 12. Jadi mereka ini jadi 12. Wah, dari kakak kurang nih, tambahin 2 ya. Oke, 10 tambah 2 ya. Jadi ada 12 suku di Israel itu. Nah, semuanya itu ditunjuk satu-satu oleh Bapak Musa untuk mengintai pergi ke negeri namanya Negev untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Lanjut, Kak. Nah, inilah orang-orangnya yang diutus. Jadi dari tiap suku itu ada Syamua, ada Safat, ada Yigal, ada Palti, dan lain-lainnya. Itulah orang-orang yang pergi untuk mengintai ke tanah Kanaan. Lanjut, Kak. Nah, mereka pergi ke atas gunung, melihat itu, adik-adik bisa lihat ya di gambarnya, itu tanah Kanaan itu ternyata itu mereka menjadi kota yang besar, kota yang luar biasa besarnya, dan orang-orang itu juga besar katanya, seperti itu. Mereka lihatnya seperti itu. Nah, bentar ya. Lanjut, Kak. Nah, mereka mengintai itu, jadi dari 12 orang pengintai itu, mereka melihat bermacam-macam. Satu ada yang melihat itu, sebagian tuh ada yang melihat, wih, orangnya gede-gede banget ya. Orangnya kok besar-besar sekali. Ini sementara kami kecil-kecil nih kayaknya. Ada yang melihatnya seperti itu. Kayaknya kalah ini perang. Tapi ada juga yang melihat bahwa, wih, ternyata tanah Kanaan itu banyak angkurnya ya, angkurnya gede-gede, banyak susunya, banyak madunya. Jadi adik-adik biasanya kita tuh kalau melihat sesuatu tuh punya pikiran masing-masing ya. Jadi misalnya gini, kakak mau kasih contoh, kalau adik-adik lagi melihat ada anak-anak tenteng orang tua ya, maksudnya tuntun orang tua, tapi dia tuntunnya kayak ditarik-tarik gitu. Mungkin ada orang yang melihatnya bahwa, ih, anak kecil itu kok habis sih ya, kenapa orang tua itu ditarik-tarik. Tapi mungkin ada orang lagi yang melihatnya lain, bahwa, oh iya, orang tua itu harus ditarik karena apa? Karena dia berdiri di tengah jalan. Sehingga nanti takut ketabrak, maka dia kayaknya tarik-tarik gitu. Jadi dari satu kejadian atau dari satu situasi, biasanya tuh orang beda-beda ya persepsinya ya, beda-beda cara memandangnya. Nah, 12 pengintai ini juga seperti itu. Ada yang bilang ada yang melihatnya itu hanya orang-orang besarnya saja. Lanjut, Kak. Lalu selama mereka mengintai itu 40 hari namanya ya, mereka mengintai, terus mereka pulang deh ke padang gurun Paran. Jadi posisinya itu orang Israel lagi berkemah di padang gurun Paran, mau masuk ke tanah Kanaan, dikirimlah 12 orang ini mengintai. Kembali deh mereka ke padang Paran, lalu langsung ketemu sama Bapak Musa. Lanjut, Kak. Nah, menemui Bapak Musa. Wah, begitu ketemu Bapak Musa, ada yang cerita langsung semangat kayak cerita. Bapak Musa, aduh, ampun Bapak Musa, mereka gede-gede, besar-besar. Aduh, kita mah kalah. Kita mah hancur deh kalau perang sama mereka. Kalah. Lihat aja nih, badannya kecil. Aduh, ini juga badannya kecil banget. Pendek lagi, kurus, ketingkah. Kalah deh kita. Ini orang gede, besar, gagah. Ada yang begitu. Dan itu, ternyata yang ngomong seperti itu tuh banyak. Jadi dari 12 itu ada 10 orang pengintai yang bilangnya begitu. Bapak Musa, aduh, udah deh, ampun. Kita pasti kalah.
kita jangan perang ke tanah Kanaan. Kita jangan duduk di tanah Kanaan. Udah deh, kasih aja deh sama mereka. Walaupun Tuhan udah kasih sama kita, tapi kalau harus berhadapan sama mereka, nggak usah lah. Aduh, gede-gede orangnya, Bapak Musa. Serem, gitu kan. Kalau Kak Eko kan ganteng ya. Kalau mereka mah serem, itu katanya gitu loh. Serem, badannya udah gede. Sementara kita kecil-kecil. Aduh, Bapak Musa, kalah. Tetap. Weh, ojo, Bapak Musa. Mereka tuh sampai berusaha menguatkan Bapak Musa untuk tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Padahal Tuhan sudah suruh mereka masuk. Nah, inilah yang sedang terjadi saat itu, adik-adik. Ketika 10 orang itu sedang kasih tahu bahwa berat, udah nggak usah takut, menyebarkan ketakutan kepada sekelilingnya, inilah yang sedang terjadi di awal tadi yang bacaan kita ayat 14, pasal 14 ayat yang pertama itu. Orang Israel tuh gitu, kacangan banget kan, bener. Kakak sih, memang betul orang Israel tuh bangsa pilihan Tuhan, tapi mereka tuh begitu. Ini nggak boleh ditiru nih, yang kayak begini nggak boleh ditiru. Jadi jangan gara-gara dia orang Israel atau dia orang Yahudi terus kita sembah-sembah. Enggak. Karena mereka juga punya banyak kelemahan, sama seperti kita. Ketika mereka diperhadapkan dengan satu pergumulan atau dalam satu tantangan hidup, mereka menyerah. Mereka menyerah kok. Mereka anggap Tuhan itu nggak punya kuasa kok. Baru ketemu sama orang-orang besar yang ada di Kanaan, orang Amalek, orang Het, yang katanya badannya gede-gede, dia orang takut kok. Padahal Tuhan itu sudah tunjukkan sama mereka. Tuhan itu sudah tunjukkan. Mesir yang saat itu negara yang paling besar, kerajaan yang paling maju, kerajaan yang punya ilmu pengetahuan paling pintar, ditaklukkan sama Tuhan. Ditaklukkan. Kan orang Israel keluar dari tanah Mesir kan bareng sama Bapak Musa kan. Itu kan Tuhan yang menaklukkan Firaun. Padahal begitu besar kekuasaannya Firaun. Lah ini nek ngelawan orang cilik-cilik, memang gede sih, sakjane gede. Kakak juga ngerti, gede badannya, gede rek. Tapi itu manusia biasa. Mereka hanya tanah Kanaan yang kecil, tidak punya kerajaan yang besar, tidak punya bala tentara yang besar. Kalau dibandingin Mesir, orang Amalek, orang Het, orang apa yang ada di tanah Kanaan saat itu nggak ada apa-apanya dibandingin Mesir, dibandingin Firaun. Tapi apa ya? Orang Israel tuh begitu, kacangan. Imannya tuh tipis. Walaupun mereka, wah seakan-akan ibadahnya itu luar biasa. 10 perintah Tuhan itu dia harus jalanin betul-betul. Harus bagaimana, Taurat itu luar biasa. Mereka kerjakan. Tapi imannya tidak ada. Terbukti nih. Ketika mereka diperhadapkan pada satu permasalahan, ketika mereka diperhadapkan pada satu situasi yang menuntut mereka harus berani, mereka pilih apa? Ayat selanjutnya. Mereka pilih, udah deh Tuhan, sorry deh. Aduh, give up, ampun. Sorry. Gua balik aja Tuhan. Ke Mesir aja deh, nggak apa-apa. Biarin, mati jadi budak juga nggak apa-apa. Itu orang Israel. Itu orang Yahudi. Wes, ampun Tuhan. Wes, ngelundas kok, ngeluh. Wes, nggak mampu aku, nggak mampu. Gede ngono loh. Gak kuat aku wes. Mulia. Nang Mesir aja lapo. Angel-angel nang kene. Ngelawan orang Amalek itu gede kayak ngono. Wes Tuhan. Tuhan tuh langsung dikesampingkan sama mereka. Makanya kakak bilang orang Israel, orang Yahudi itu kacangan. Imannya tuh nggak ada apa-apanya.
Mereka lebih banyak mengatakan bahwa, wah saya beribadah, saya beribadah, saya beribadah, saya beribadah. Tapi inti dari imannya, no. Tetapi, ada tetapinya. Tuhan tetap sebetulnya setia sama mereka. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tahu kamu punya iman tuh kacangan. Tuhan tahu Yahudi itu punya iman tuh apa ya kalau dibilang murahan. Tuhan tahu. Dan jangan-jangan kita juga seperti itu. Mungkin saja kita ini punya iman pas-pasan. Mungkin aja kita ini punya iman, aduh kayak orang Israel. Begitu ketemu masalah, langsung deh, wes Tuhan, ampun. Wes, ngeluh, das tuh, wes ngeluh. Wes, ampun. Mungkin gitu. Begitu kita punya masalah sedikit, misalnya ya, pelajaran MTK. Wah susah nih. Kok ngapalin sekali-kalian, kurang-kurangan kali-kalian, bagi-bagian itu kok kayak angel ya? Bisa. Tuhan, ini ya Tuhan. Tak obong aja ki kertasnya, mari ngono tak minum, tak ombe, biar lebih menyerap. Nah, itu ngawur itu. Ngawur wes. Ngawur. Wes ngawur itu kalau kayak ngono. Langsung nyerah. Belajar ilmu pengetahuan alam. Dapat masalah sedikit. Aduh Tuhan, wes. Gak sanggup aku, gak sanggup. Wes, ini ya Tuhan. Jagain aku engkau kalau lagi nyontek ya. Itu iman yang kecil. Iman yang sama kayak orang Yahudi. Makanya jangan sembah-sembah orang itu. Mereka manusia biasa. Memang betul. Mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Sama seperti adik dan kakak. Kakak juga bangsa pilihan Tuhan. Adik-adik juga bangsa pilihan Tuhan. Kakak-kakak yang ada di sekolah minggu di PA, itu semua bangsa pilihan Tuhan. Tapi kan, bangsa pilihan Tuhan itu memang punya iman yang tipis. Iman yang rendah. Itu harus kita akui dulu. Kita sama seperti bangsa Israel. Nah, bangsa Israel, kita kembali dulu ke bangsa Israel tadi ya. Bangsa Israel itu seperti itu. Lanjutin Kak, PPT-nya yang ke selanjutnya, slide selanjutnya. Ini akhirnya, lanjut ke slide selanjutnya Kakak. Ini datanglah Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb orangnya optimis. Memang betul dia itu keturunan Israel. Memang betul dia keturunannya Yakub. Tetapi dari segitu banyak keturunannya Yakub yang punya iman tipis, itu masih ada Yosua dan Kaleb. Mereka datang dengan laporan kepada Bapak Musa waktu itu dengan percaya diri bahwa melihat sesuatu itu secara positif, bahwa di sana tuh anggurnya gede-gede Bapak Musa, susunya wakeh, madunya wah melimpah weh, enak lah pokoknya nang kono. Orangnya sih yo gede-gede tapi weh bisa kita, karena siapapun yang melindungi dia sudah lari, ketemu sama Tuhan kita sudah lari. Itu penting, adik-adik. Itu hal yang penting. Percaya diri karena Tuhan menyertai kita. Nggak boleh takut. Ketemu sama masalah. Misalnya MTK. Waduh, iki angel lagi. Doa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan. Tapi aku yakin aku bisa. Aku yakin aku mampu. Aku mau. Yang penting Tuhan, mampukan saya. Berikan saya kekuatan. Adik-adik, pola berpikir seperti itu bukan hanya Yosua dan Kaleb yang punya. Adik-adik juga bisa berpikir seperti itu. Optimis.
melihat keadaan. Walaupun orang-orang yang optimis atau orang-orang yang percaya diri itu biasanya dicemooh. Biasanya itu malah justru dimusuhin. Karena pada saat itu, hal itu juga dialami oleh Yosua dan Kaleb. Mereka malah, karena mereka mengatakan sesuatu yang yang berbeda, itu justru mereka mau ditimpukin loh. Ngawur iki. Wong iki kok orang wis wedi, wis ketakutan kok. Iki malah ngomongnya kok di sana wake anggur lah, wake opo lah. Nah, wis lempari aja deh. Malah orang-orang yang mau memberikan semangat, orang-orang yang mau mengangkat percaya diri orang Israel, malah banyak dari mereka malah mau menimpuki. Bahkan Bapak Musa dan Bapak Harun pun saat itu, beserta Yosua dan Kaleb juga, dia robek bajunya. Wah, dengar Tuhan menyertai kita, nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Tuhan sertai kita kok. Kita lawan saja. Itu negara yang kita menang kok. Kita bisa menang di sana. Itu sudah diberikan Tuhan pada kita. Kenapa takut? Udah tuh orang Israel malah, weh, timpuin itu, ngawur itu, ayo serang. Kita pilih pemimpin baru aja, kita mulai nang Mesir maneng. Wes tinggalin aja, wes ngomong-ngomong. Banyak lah ngomong-ngomong kayak gitu kan, biasa kan. Kan kalau lagi rame-rame gitu kan banyak tuh yang ngomong seenaknya aja ngono kan. Seenaknya dewe. Wes tinggalin aja, wes. Enggak gelem aku wes. Ayo mulai. Timpukin. Nah, itu adik-adik kalau lagi dalam keadaan kayak begitu mendengar orang-orang yang seperti itu, ingat. Dengarkan kata hatimu, jangan ikut-ikutan. Karena itulah yang dilakukan Kaleb dan Yosua. Dia dukung Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Lalu karena begitu kerasnya orang Israel menolak dan menganggap Tuhan itu tidak ada apa-apanya, akhirnya Tuhan sendiri yang menunjukkan kemuliaannya. Next, Kak. Wah, ini udah mau ditimpuin lagi. Ngawur lagi. Akhirnya Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan yang melindungi Bapak Musa dengan Bapak Harun beserta Yosua dan Kaleb. Kalau adik-adik baca ke ayatnya yang ke-11 itu serem. Tuhan tuh marah sekali. Begini kakak baca ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Itu bangsa Israel. Yang dimaksud Tuhan itu bangsa Israel. Tuhan tuh berfirman kepada Bapak Musa itu, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka ini nggak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi mereka tuh sudah lihat selama perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, selama 40 tahun mereka keliling-keliling di padang gurun. Tuhan sediakan tiang awan kalau siang supaya nggak kepanasan, supaya kamu enak jalannya. Malamnya dikasih tiang api supaya nggak kegelapan. Tuhan tuh sudah tunjukkan bahkan pada saat ini pun, saat cerita ini, saat situasi ini, Tuhan tunjukkan langsung loh. Dia munculkan langsung kemuliaan dia di depan orang-orang Israel. Tapi ya itulah adik-adik. Orang Israel begitu memang tipenya. Jadi nggak perlu tuh nganggep orang Israel tuh maksudnya wah mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Enggak, mereka manusia biasa. Sama kayak kita. Mereka pendosa, kita juga pendosa. Sama. Tapi memang betul, harus diakui bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Sebetulnya kenapa dia bangsa pilihan Tuhan? Karena memang Israel itu
sebetulnya apa ya, kalau bahasa kakak tuh sebetulnya itu sama seperti kita. Tuhan harus tunjukin bahwa ini loh, manusia tuh sebenarnya seperti ini. Kamu nih seperti ini. Dan kalau kamu kembali pada saya, kalau kamu menyembah saya, kalau kamu beribadah kepada saya dan nurut apa kehendak saya, kamu akan besar. Kamu akan kuat walaupun kamu tidak ada apa-apanya. Adik-adik, terkadang kita tuh gitu adik-adik. Merasa bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak ada kekuatan. Dan apalagi kalau kita sudah sampai pada satu persimpangan jalan. Next, Kak. Apalagi kalau kita sedang dalam satu persimpangan jalan. Itu saat itu kan pilihannya adalah mau masuk ke tanah Kanaan atau wes buyar ya, wes Melayu ya, kabur ya, Kak Wani. Kan saat persimpangan jalan itu adalah saat-saat yang penting dalam hidup kita, adik-adik. Karena disitulah kita diuji, disitulah kita menyatakan kepada Tuhan seberapa besar kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Seberapa besar kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Dan di saat itu juga kita harus punya yang namanya next, Kak. Di saat seperti ini, kita harus punya rasa berani. Adik-adik, nggak bisa juga tuh kalau Tuhan, aku berserah kepadamu, tapi yo turu ae nang rumah, nggak gelem belajar, nggak gelem dengeran sama orang tua, nggak mau dengeran sama kakak layan, nggak mau datang ke gereja, kerjanya wis aku percaya padamu Tuhan sambil nontonnya Doraemon nonton. Ya itu nggak punya keberanian. Iman itu harus punya keberanian, harus punya sikap. Sikap itulah yang kakak bilang itu adalah satu keberanian untuk melakukan sesuatu. Adik-adik, tetapi berani itu, next, Kak. Berani itu bukan untuk menjajah. Berani itu bukan untuk menjajah. Jadi maksudnya gini, berani itu bukan untuk, ayo, tukaran yuk. Wih, ayo, tukaran. Bukan itu. Kristen tidak mengajarkan adik-adik untuk tukaran. Tidak. Adik-adik boleh tanya mama, boleh tanya papa, boleh tanya pendeta. Ini bukan kakak tok. Kakak-kakak yang lainnya juga pasti begitu. Kristen, anak-anak Tuhan, tidak pernah diajarin untuk tukaran. Apalagi untuk ini. Nih, yang sekarang ini nih, terlihat. Berani itu bukan untuk menindas. Bukan untuk menakut-nakuti orang. Bukan untuk membuli orang. Next, Kak. Next. Selanjutnya, Kak, itunya. Nah, ini. Belum, yang tadi, Kak, yang tadi. Ah, ini loh, ini. Ini adalah tingkah laku yang, kakak berharap adik-adik tidak pernah lakukan hal seperti ini ya, adik-adik ya. Ketika kamu punya keberanian, ketika kamu punya kekuatan, jangan pernah membuli temanmu. Jangan. Kasihan itu orang yang di bawah itu. Dibully oleh teman-temannya yang seperti itu. Kasihan dia. Anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan ini, adik-adik. Karena kamu merasa berani, kamu merasa gagah, kamu merasa Tuhan menyertaimu. Lalu kamu membuli orang. Itu, ojo. Jangan lakukan yang seperti ini ya, adik-adik ya. Tetapi keberanian itu seharusnya next, Kak. Next.
Nah, ini berani itu untuk melakukan kehendak Tuhan, mencapai harapan-harapan yang baru. Itu keberanian. Itu keberanian yang harus adik-adik miliki. Kalau adik-adik berani melakukan kehendak Tuhan, otomatis adik-adik tidak akan berbohong. Adik-adik tidak akan mencuri. Adik-adik tidak akan menyakiti teman. Adik-adik tidak akan menyakiti guru. Adik-adik tolong ya, jangan ikuti teman-temanmu yang lain yang berani melawan guru. Aduh, kakak mohon betul. Kakak mohon betul. Kalian harus hormat pada guru. Kalian harus hormat pada mama papa. Sama itu. Hormat pada guru, hormat pada mama papa, hormat pada pendeta, hormat kepada kakak layan, hormat kepada yang lebih tua. Itu kakak mohon sekali adik-adik harus lakukan itu. Karena itulah kehendak Tuhan yang ingin kita lakukan. Tuhan kepingin kita melakukan hal yang seperti itu. Supaya kalau kita sudah melakukan kehendak-kehendak Tuhan, kita tuh akan mencapai harapan-harapan baru. Seperti ini gambar ini kan. Dia pakai ransel, dia lagi berkemah, tapi dia menatap matahari terbit. Itu adalah tanda bahwa itu harapan baru. Tidak perlu takut dengan gelapnya malam. Adik-adik ada yang takut nggak kalau malam gelap-gelapan? Nggak perlu takut, karena Tuhan menyertai. Lanjut, Kak. Next. Nggak perlu takut, adik-adik. Mau gelap ke, mau lagi hujan ke, lagi badai ke, lagi apa ke. Nggak perlu takut, adik-adik. Tuhan Yesus itu menyertai kamu. Lihat gambar ini ya. Ada 2 orang anak, bermain dengan Tuhan Yesus. Begitu enaknya ya. Ini ilustrasinya kan. Next, Kak. Lanjut, Kak. Nah, ini. Lanjut lagi, Kakak. Tuhan Yesus tuh menggenggam tanganmu. Jadi tidak perlu takut. Lanjut lagi, Kakak. Apalagi saat sekarang ini, Kakak, adik-adik. Omikron. Orang-orang pada ketakutan ya. Ada namanya sekarang itu, COVID itu namanya varian Omikron. Kayaknya kok kita ketakutan, orang-orang pada ketakutan. Anak Tuhan nggak boleh takut. Anak Tuhan nggak boleh ketakutan. Karena yakinlah, Tuhan itu menyertaimu. Kenapa? Karena selanjutnya. Next. Ini. Mulai dari tahun 2020 ya. 2020 Maret. Kita tuh udah nggak bisa loh. Kita nggak bisa pergi kemana-mana karena ada COVID-19. Tapi karena kita pakai masker dan kita ikuti apa kata pemerintah untuk melakukan PSBB, gereja tutup dulu, nggak apa-apa, ibadah dari rumah, sama seperti hari ini ya. Kakak ini sebenarnya lagi di Sumatera, adik-adik ada di Pulau Jawa ya, kakak lagi di Pulau Sumatera, kita berjauhan, tapi kita bisa beribadah. Kita ikuti anjuran pemerintah pakai masker, ini kan gambarnya masker ya. Kita ikuti, karena pemerintah adalah hamba Allah, tangan kanan Allah, itu ada di Roma 13. Dia ditunjuk Allah ditunjuk Tuhan untuk mengatur kita supaya baik, supaya kita teratur, selamat. Karena walaupun dalam lemah keadaanmu yang paling lemah sekalipun, lanjut Kak. Walaupun dalam keadaanmu yang paling lemah sekalipun, walaupun kau tak berdaya, ingatlah, Tuhan Yesus itu menggendongmu seperti gambar ini. Walaupun kau tidak bisa bergerak,
Walaupun kau sudah lemah, ingat adik-adik, Tuhan menggendong, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Jangan pernah takut. Tuhan selalu menyertai. Next. Ini hal yang paling penting adik-adik. Bagaimana adik-adik supaya tidak takut dan selalu merasa bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Ini hal yang paling penting. Adik-adik bisa baca ya. Adik-adik lihat bagaimana dia berdoa. Adik-adik bisa lihat bagaimana dia dalam hati ya, ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mempercayai seluruhnya. Tuhan, lindungi aku percaya kepada. Adik-adik, jangan takut, ya. Percaya kepada Tuhan sepenuh. Amin. Makasih Kak Eko. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk merespon firman kita pada hari ini, ya, kita akan memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan dari pujian yang jagaku selalu. Mari Kakak. Baik, mari Kak Eko, kita masuk ke dalam doa syafaat. Terima kasih Kak Ayu. Adik-adik, kita mau berdoa. Ya, Olivia, ada raise hand? Ada yang mau didoakan, Olivia? Oh, sudah turun. Raise hand-nya sudah turun. Ada yang mau didoakan khusus adik-adik? Kalau ada raise hand, bisa open mic atau tulis di kolom chat. Kalau tidak ada, mari kita satukan hati kita. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala. Kita mau bicara kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang mengatur segala sesuatu yang harus kami lalui. Engkau yang mengatur segala sesuatu jalan hidup kami dan segala sesuatu tantangan dan pergumulan, baik berat maupun ringan, Engkau yang mengatur semua. Bapa di surga, kami tidak takut, Bapak. Kami tidak takut dengan tantangan dan pergumulan yang terberat sekalipun. Asalkan Tuhan, Engkau ada beserta kami. Engkau kuatkan kami. Engkau lindungi kami. Engkau mampukan kami untuk melalui segala pergumulan. Bapa di surga, tanpa kami sadari, sudah banyak, Bapak. Sudah banyak duri yang menusuk diri kami.
sudah banyak permasalahan-permasalahan yang menguji kami. Dan ketika kami berhitung-hitung, banyak permasalahan besar yang sudah kami lalui. Banyak permasalahan besar yang sudah kami tangani. Mampu kami hidup. Mampu kami dapat menjalankan hidup terus. Ketakutan, itu adalah hal yang selalu menghambat kami untuk berjumpa denganmu. Rasa takut membuat kami untuk enggan belajar, membuat kami tidak mau melakukan kehendak-Mu. Bapa di surga, ketika kami takut, kami mohon Tuhan, hadirlah Engkau dalam diri kami. Hadirlah Engkau dalam kekuatan, dalam hati kami, dalam tubuh kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami, Bapa. Hadirlah Engkau, kuatkan kami. Saat ini juga banyak saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan, sehingga mereka tidak dapat beribadah dan bersuka cita pada pagi hari ini, Bapak. Bapak di surga, hadirlah Bapak dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam relungnya, Bapak. Kuatkan mereka. Berikan kesehatan kepada mereka, Bapak, bagi mereka yang sakit. Agar kiranya nantinya satu hari nanti, satu saat nanti, mereka boleh beribadah, baik bersama-sama kami atau bersama orang lain. Mereka boleh merasakan betapa sukacitanya ibadah. Mereka boleh merasakan bagaimana damai sejahtera-Mu mengalir dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Bapak di surga, banyak juga teman-teman kami yang saat ini tidak bisa makan. Lebih teman-teman kami yang ada di Semeru. Mereka mengalami bencana. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Berikan berkat-Mu kepada mereka. Dan tambahkan lagi berkat-berkat yang bagi para donatur, bagi para orang-orang yang sudah membantu mereka, Bapak. Tambahkan agar para donatur dapat boleh lebih membantu saudara-saudara kami, teman-teman kami, mungkin adik-adik kami, mungkin kakak-kakak kami, yang saat ini mungkin tidak bisa makan di Semeru akibat bencana alam kemarin. Bapak, kuatkan mereka. Basuh mereka dengan kasih-Mu. Basuh mereka dengan kekuatan-Mu, Tuhan, dengan kelembutan sapuan tangan-Mu dan kelembutan dan kehangatan pelukan-Mu. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera seperti yang kami rasakan saat ini. Kami boleh menikmati hujan yang sejuk. Kami boleh menikmati matahari yang hangat. Kami boleh menikmati papa, mama, dan orang-orang yang merawat kami. Tapi mungkin mereka, Bapak. Mungkin mereka saat ini sendirian. Tidak ada siapa-siapa yang melihat mereka. Tidak ada siapa-siapa yang melihat mereka, Bapak. Hadirlah Engkau, Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu kepada mereka. Berikan kekuatan. Bahwa pergumulan ini tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Engkau mampu mengangkat mereka. Lewat saudara-saudara kami yang di Gunung Semeru, Bapak. Bapak di surga, di sekitar kami pun banyak adik-adik kami atau teman-teman kami yang saat ini tidak seberuntung kami, Bapak, yang boleh berpakaian baik, boleh sekolah di tempat-tempat yang baik, boleh menerima uang jajan dari papa dan mama kami, Bapak, atau orang-orang yang merawat kami, Bapak. Tapi mungkin mereka, Bapak, orang-orang di sekitar kami, yang mungkin mereka harus berjualan untuk bisa sekolah. Mereka yang harus mencari menjual koran, mencari makan di jalanan. Tuhan, mereka itu anak-anak sama seperti kami. Lindungi mereka, Bapak. Jauhkan mereka dari tangan-tangan orang-orang dewasa yang jahat, yang memanfaatkan anak-anak, Bapak. Jauhkan mereka dari kekuatan-kekuatan yang mencelakai anak-anak, Bapak.
Bapa di surga, biarlah mereka boleh merasakan sukacita nantinya. Biarlah pergumulan mereka, perjuangan mereka saat ini boleh menjadi pelajaran yang sangat berharga, kekuatan yang sangat berharga bagi mereka, hingga mereka nanti satu hari bertemu dengan kami sebagai orang-orang besar yang membangun bangsa ini, yang membangun negara ini untuk menjadi lebih maju dan lebih merdeka. Bapa di surga, Engkau telah merdekakan kami dengan darah Kristus. Engkau telah bebaskan kami dari kungkungan jajahan dosa. Kami mohon Bapa, ajari kami, mampukan kami untuk tidak takut memerdekakan orang lain. Bapa di surga, kami serahkan Bapak, Papa, Mama, Nenek, kakek, opa, opung, tante, semua keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami, anak-anak-Mu, ini berserah kepadamu sepenuhnya Bapak. Mampukan kami, lindungi kami, dan yang paling utama, kuatkan kami dalam menghadapi segala pergumulan. Kuatkan kami dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan pelajaran. Kuatkan kami dalam setiap keadaan yang menyusahkan Bapak. Dan biarlah sesulit apapun yang kami rasakan, kami boleh menikmati damai sejahtera. Karena damai sejahtera-Mu itu adalah kekuatan kita. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi yang telah bersusah payah mengatur kami, Bapak. Kami tahu dia lelah, kami tahu kami bangsa Indonesia ini banyak sekali sulit untuk diajari, Bapak, sulit untuk dipimpin. Tapi kami berserah kepada-Mu, kuatkan dia agar dia mampu membawa bangsa ini, negara ini jauh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, Bapak. Demikian juga jajaran-jajarannya, menteri-menterinya, hingga sampai kepada RT dan RW yang ada di sekitar kami, Bapak. Kau berkati mereka semua, agar kiranya mereka boleh menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPG BTSK, beserta dengan pendeta, beserta dengan majelis-majelis, beserta dengan anggota-anggota komisi, dan yang terutama kepada Bapak untuk kakak-kakak kami. Kakak-kakak kami yang begitu setia melayani kami setiap minggu, menyediakan sarana multimedia, Zoom, yang saat ini sangat kami butuhkan, Bapak. Kakak-kakak pengurus PA, kakak-kakak layan PA, Kak Ruth yang saat ini melayani Kak Ayu, ada Kak Nana, ada Kak Gerang, ada Kak Beta, ada Kak Eta, dan ada kakak-kakak yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berikan mereka kekuatan, Bapak, berkati mereka, jamah mereka dengan tangan. Dan biarlah segala pergumulan yang kami hadapi boleh kami lalui dengan kekuatan, dengan kepercayaan diri, dengan rasa bangga bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, yang mampu mengalahkan. Bapak di surga, kami serahkan hidup kami, dan kami mohon ampunilah dosa-dosa. Amin. Terima kasih Kak Eko. Tiba saatnya adik-adik. Kakak lupa, maaf Kayu. Ya nanti di doa ini aja Kak. Ya, di persembahannya aja Kak. Oke, ya. Baik adik-adik, kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tolong disiapkan ya, disiapkan uang persembahannya, nanti bisa dibawa sama mama, sama papa ke gereja, atau minta sama mama papa untuk ditransfer ya adik-adik melalui rekening GPIB Bethesda Sidoarjo. Baik Kak Ruth, monggo. Mute Kak Ruth, masih di mute. Sorry. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan.
Sambil persembahan disiapkan, kita mau membaca dari firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan disiapkan, kita mau memuji Tuhan dengan judul Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan. Berdoa untuk persembahan dengan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa tidak memberontak, namun senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih Kak Eko yang telah membawakannya. Kira Tuhan berkati. Saat ini kami telah membawakan persembahan untuk Tuhan yang berguna kiranya untuk pelebaran kerajaan sorga di dunia ini dan mendukung pelayanan yang ada di gereja kami. Berkatilah kakak layan, berkatilah presbiter yang akan mengelola persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, surga. Kami pada hari ini makan kami yang jahat. Amin. Adik-adik, terima kasih. Kita lanjut ke Warta PA Kak Arut. Ya, untuk Warta PA mengumpulkan aktivitas untuk kelas Batita dan TK mewarnai adik-adik yang seperti di layar sudah ada itu. Dikumpulkannya terakhir tanggal 12 Januari 2022. Lembar aktivitas bisa adik-adik dapatkan di link berikut ya. Sudah di-share ya Kak ya. Terus kirimkan foto aktivitas ke grup WA PA Bethesda dengan format nama underscore sektor underscore kelas Batita atau TK. Selamat mengerjakan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, lalu aktivitas kelas AK dan AT itu menjawab pertanyaan, namun dalam bentuk video kayaknya Kak ya? Ya, Kak ya? Dalam bentuk video. Deadline-nya pengumpulan tanggal 12 Januari tahun 2002. Jawab pertanyaan melalui video berbentuk landscape adik-adik ya, landscape. Kirimkan video aktivitas ke grup WA dengan format nama underscore sektor underscore kelas ya Kak itu ya. Ya, nah, selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, minggu depan kita tetap ada IMPA tapi melalui YouTube.
ya melalui YouTube PA GPIB Bethesda Sidoarjo. Tayang perdana jam 6 pagi. Monggo Kak Ruth ulang tahun. Ya, mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini sampai pada tanggal minggu depan ya Kak ya. Ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati di usia yang baru, penuh sukacita, sehat selalu. Ya. Terima kasih. Kemudian ucapan terima kasih Kak. Terima kasih kepada Diaken Eko Manalu atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Eko. Ya, terima kasih juga kepada adik. Terima kasih Kak. Terima kasih kepada adik Andre dan Fiorel yang sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Ya, terima kasih kepada adik Agnes dan Aurel yang sudah membacakan Mazmur dan memberikan kesaksian pujian. Terus berkarya, Adik. Adik-adik yang sudah mengikuti pada hari ini. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kak Ruth yang sudah melayani. Sama-sama Kakak. Terima kasih Kak Ayu, Kak Ruth. Terima kasih Kak Eko. Habis ini berkat ya Kak Eko. Habis ini berkat. Iya, Adik-adik. siap. Ya, habis ini kita puji, jangan kita takut. Sambil Kak Eko mempersiapkan diri untuk doa berkat. Jangan kita takut, jangan kita takut, lihatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut, Tuhanlah sertamu, Tuhanlah sertamu, tiada lawan yang menakutkan, Tuhanlah sertamu. Mari Kak Eko untuk doa berkat. Adik-adik, kembalilah dalam aktivitasmu sehari-hari. Jangan takut, Tuhan selalu menyertaimu, Tuhan selalu membimbingmu. Dan saat ini, adik-adik kakak minta untuk menundukkan kepala, mengarahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kakak udah kangen sama adik-adik semuanya. Hai,